Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9, bertemu lagi dengan pelajaran IPA di guru yang sama, Bu Mamai, di pertemuan yang kedua. Lanjut, lihat struktur dan fungsi organ reproduksi. 1. Struktur dan fungsi organ reproduksi pria. Ya, tetap semangat. Belajarnya ini untuk belajar ya, bukan pelajaran tentang hal-hal yang jorok, tapi untuk belajar pengetahuan kita. Karena semua itu, apalagi alat-alat organ reproduksi, sangat intim, sangat rentan terhadap penyakit apabila kita tidak menjaganya dengan baik. Makanya untuk belajar ya, pertama ada penis bagian laki-laki, lihat halaman 6. Penis merupakan organ yang tersusun atas jaringan otot yang mengandung banyak pembuluh, darah, dan saraf. Fungsinya untuk apa penis? Fungsinya sebagai alat untuk memasukkan sel sperma masuk ke dalam organ reproduksi wanita. Ada tuh gambarnya ya. B. Skrotum merupakan kantong kulit pelindung testis. Berfungsinya untuk mengatur suhu testis agar sesuai dengan kehidupan sel sperma. Testis yang C merupakan penghasil spermatozoa dan hormon testosteron. Jumlahnya sepasang, yang kiri kanan ya. Ada gambarnya. Yang D, saluran reproduksi pria berupa saluran yang panjang dari duktur epidermis hingga ureter. Tinggal dibaca bagian-bagiannya, ada 4. Yang E, kelenjar reproduksi pun sama, yang mengeluarkan cairan semen yang berfungsi mengaktifkan dan memelihara sel sperma agar tetap berkualitasnya baik ya. Yang kedua, alat reproduksi wanita. Nah, di sini pertama ada ovarium. Ovarium merupakan organ yang berfungsi yang menghasilkan ovum atau sel telur. Kedua, opiduk. Opiduk atau tuba Fallopi merupakan organ yang berperan sebagai jalan ovum dari ovarium menuju uterus serta sebagai tempat berlangsungnya pembuahan. Yang C, uterus atau rahim. Alhamdulillah, merupakan muara opiduk, berotot tebal dan sebagai tempat berkembang biaknya janin. Lihat lanjutnya halaman 8. Vagina. Vagina merupakan bagian bawah serviks yang merupakan jalan untuk melahirkan secara normal. Ada gambarnya, jalan lahir atau jalan senggama. Serviks, leher rahim, merupakan bagian dasar rahim yang menyempit. Ya, yang E, vulva, merupakan organ luar yang terdiri dari atas bagian-bagiannya. Tinggal kamu baca ya. Lanjut. Pembentukan sel kelamin. Proses reproduksi pada manusia didahului pembentukan sel kelamin yang disebut dengan gematogenesis. Untuk laki-laki disebutnya spermatogenesis, untuk perempuan oogenesis. Pembentukan sel kelamin. Tinggal dibaca halaman 9 dan halaman 10. Lanjut. Menstruasi, pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Untuk perempuan semua. 1. Menstruasi atau disebut juga haid merupakan pendarahan yang terdiri akibat turunnya dinding rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Di sini ada fase-fasenya, fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Selama normal itu haid 2 minggu, 15 hari. Lebih dari 15 hari dikatakan penyakit ya, kita boleh sholat untuk perempuan ya, atau sering disebutnya istihadah ya. Jadi setelah masa itulah disebut dengan masa subur untuk perempuan dewasa yang sudah menstruasi. Karena kalau sudah menstruasi sudah bisa dibuahi dan bisa menghasilkan janin. Yang kedua, pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur ovum setelah masa remaja sampai dewasa.
yaitu sekitar umur 12 sampai 50 tahun. Setelah umurnya 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi atau nanti disebutnya dengan menopause. Sudah tidak bisa. Kalau laki-laki sampai dia kakek-kakek tetap produktif, tetap bisa menghasilkan sel sperma. Sedangkan perempuan hanya sampai usia 50 tahun baru tidak bisa produktif lagi atau tidak bisa hamil ya. Karena tidak menstruasi. Tinggal dibaca bagiannya, kamu baca sendiri. Kesehatan sistem reproduksi. Penyakit pada sistem reproduksi pertama sipilis. Baca di LKS-nya. Sipilis merupakan salah satu penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Treponema pallidum. Tanda-tandanya antara lain terjadinya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir. Terjadi pembengkakan getah bening pada bagian paha, bercak-bercak di seluruh tubuh juga, tulang dan sendi berasa nyeri, ruam pada tubuh, khususnya tangan dan telapak kaki. Ya. Nanti tinggal kamu baca. Yang B, dysmenorrhea, merupakan rasa nyeri pada saat haid. Ya. Tanpa tanda-tanda infeksi disebabkan prostaglandin yang berlebihan sehingga merangsang kontraksi otot miom, menyempitan pembuluh darah uterus, atau sering disebutnya kita mah sembilangun kalau bahasa orang Nenggerang mah ya. Yang C, gangguan menstruasi. Gangguan ini biasanya berupa amore primer dan juga amore sekunder. Nah, di sini gejalanya di mana menstruasi tidak terjadi di usia 17 tahun. 17 tahun belum haid ya. Dan unsur seksual sekunder juga tidak berkembang, sementara itu amore sekunder adalah tidak terjadi menstruasi selama 3 hingga 6 bulan pada wanita telah mengalami menstruasi sebelumnya. Kanker serviks, bahaya banget nih, banyak banget wanita, khususnya kaum kita nih wanita, kanker serviks atau kanker mulut rahim. Penyakit ini menyerang wanita. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada serviks leher rahim yang berupa pertumbuhan sel abnormal pada lapis epiteliem mulut rahim. Tinggal dibaca ya. Yang E, chlamydia. Disebabkan bakteri pada perempuan. Gejalanya keluarnya cairan dari alat kelamin atau keputihan encer. Ya, tinggal dibaca. F, gonorea atau GO, disebabkan oleh bakteri. Mas, di sini biasanya gejalanya pada laki-laki. Ya. G, hamil anggur, molehidrosa. Yang H, hipertilitas. I, prostatitis, radang kelenjar prostat untuk laki-laki. J, impotensi untuk laki-laki. K, AIDS, HIV/AIDS. HIV itu nama virusnya, AIDS nama penyakitnya ya. Tinggal kamu lihat LKS-nya. 2, menjaga kesehatan alat reproduksi. Menjaga kesehatan organ reproduksi penting diketahui oleh semua orang, tidak hanya wanita maupun pria. Juga perlu mengetahui cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Caranya bagaimana nih? 1. A, menggunakan pakaian dalam yang berbahan menyerap air seperti bahan katun ya. Maaf, jika perempuan pipis ya kan. Nah, seharusnya habis buang air kecil itu dilap dulu supaya tidak jadinya lembab di celana dalamnya, karena di situ bisa menyebabkan bakteri. Siapa tahu, kita kan tidak tahu. Makanya jaga menggunakan bahan-bahan katun yang bisa menyerap air ya. B, berprinsip tidak melakukan berhubungan seks sebelum menikah. Jadi jaga, atau boleh mempunyai prinsip menikah sekali saja ya. Pacaran secara sehat ya. Jadi jangan gonta-ganti pacaran. Pacaran boleh mungkin ya, mungkin menurut Islam tidak boleh. Nah, cara aja itu yang salah, seks bebas, tidak boleh bergonta-ganti pasangan. Sehat, tidak tahu pasangan kita itu sehat atau tidak, ya kan? Makanya lebih baik menjaga. Rajin memangkas alat rambut kemaluan. Nah, kemaluan kita kan ada bulu
rambutnya. Kalau sudah banyak jaga, biasanya bisa ada bakteri di rambut-rambut kamu. Tuh, makanya jaga ya. Yang D, menerapkan pola hidup sehat dengan menghindari rokok dan alkohol, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga yang teratur. Tuh, tinggal lihat lagi di LKS. Khusus untuk wanita, setiap selesai buang air kecil, basuh organ reproduksi dengan arahan depan hingga ke bagian belakang, bagian tidak memindahkan kotoran dari dubur ke bagian lainnya. Kemudian, keringkan, gunakan handuk jika berada di toilet umum, gunakan air dari keran karena bak air di toilet umum terkendap kurang bersih. Untuk pada saat menstruasi, gunakan pembalut yang nyaman dan lembut. Gantilah setiap 2-4 jam. Ya, jangan dipakai terus, jangan seharian dipakai pembalutnya itu juga jangan, bisa menyebabkan ada bakterinya. Ya, siapa tahu. Ya. C, menghindari penggunaan ventilator. Tahu kan ventilator seperti softtek yang kecil? Nah, itu. Ya, secara terus-menerus karena menyebabkan iritasi kulit. Ya, sebaiknya menggunakan ventilator digunakan pada saat berpergian saja, berolahraga, dan jika mengalami keputihan. Wah, luar biasa kalau lagi keputihan anak perempuan. Ya, selesai kerjakan uji kompetensi halaman 17-19 sampai bagian 3. Kamu share ke ibu jawabannya aja ya. Cukup sekian, semoga dimengerti, semoga dipaham, tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.